ribut sama saya. Iya. Ada ibu. Hampir aja ibu dengar obrolan aku sama Langit. Mendingan aku pergi aja deh sekarang. Siapa tahu ibu curiga. Siapa suruh kamu lewat sini? Nggak punya mata apa kamu? Hah? Segede gini lewat, masa kamu nggak bisa lihat sih? Kamu bilang saya nggak punya mata. Salah besar kamu. Saya aja bisa tahu loh. Kalau kamu itu memasuki perempuan misterius. Terus dengan pedenya kamu bilang saya nggak punya mata. Salah besar kamu. Sandra, tutup mulut kamu ya. Jangan pernah kamu itu fitnah saya. Rahasia apa yang kamu tahu memang ya? Gak ada kan? Kamu itu gak tahu apa-apa tentang saya. Mana buktinya? Ayo, tunjukin sekarang juga ke saya. Ayo. Enggak, saya nggak mau tunjukin sekarang. Pada saatnya, saya akan buka rahasia kamu. Kamu siap-siap aja angkat kaki dari rumah ini, oke? Gak salah dengar tuh. Ngayal kamu, ngarang bebas. Gak akan mungkin saya angkat kaki dari rumah ini. Satu-satunya orang yang akan pergi dari rumah ini, ya cuma kamu, Sandra. Kamu lihat aja, nanti Langit nikah sama Luna dan saya akan buktikan semua ucapan saya hari ini. Nggak apa-apa. Terus kamu berhalusinasi, mimpi aja terus yang lama. Karena sebenarnya pernikahan itu nggak akan pernah ada. Dia punya rencana apa ya? Kenapa pede banget gitu? Aduh, jangan-jangan memang rekaman itu jelas banget soal obrolanku sama Rumi. Aduh, gawat. Kayaknya nggak akan ketemu Fajar deh. Sekarang aja lah aku bicara sama Langit. Siapa tahu bisa memicu ingatannya kembali. Mama ngerencanain apa ya? Dan kenapa kepergiannya harus ditutupin dari orang-orang rumah? Udahlah, aku ke rumah sakit aja. Kain ini akan membantumu menghentikan Renata sebelum dia menghentikan pernikahan kamu. Enggak. Renata nggak boleh menggagalkan rencana pernikahan aku sama Langit. Nggak akan aku biarin. Langit itu milik aku. Dia milik aku seutuhnya. Aku akan pastikan pernikahan aku sama Langit nggak akan ada yang bisa menggagalkannya. Dapatkah selamanya kita
harus cari nih. Di mana si Mami nyimpen barang-barang Renata? Kalau barang-barang Renata itu ketemu, Renata pasti akan makin nurut, makin patuh sama gua. Mana si Mami naruh barang-barangnya? Brengsek tuh si Mami. Yes, ketemu. Yes, 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 yes. Ijazahnya Renata. Renata pasti butuh banget sama ijazah ini. Biar dia bisa cari kerja. Kalau dia punya ijazah ini, dia pasti akan cari kerja. Tapi kalau misalnya dia nggak punya ijazah ini, dia pasti akan susah cari kerjanya. Dan untuk kebutuhan hidupnya, dia pasti akan nurut sama kemauan aku. Kembali sama langit. Dia harus jadi sama langit. Jar, nih, ibu buatin teh anget buat kamu. Biar badan kamu enakan dan seger. Ayo minum. Ya Allah, Bu. Pakai ngerepotin segala bikinin teh anget. Nggak repot kok, Jar. Justru ibu yang ngerepotin kamu. Ibu kan udah tinggal di rumah kamu. Oh ya, kalau kamu mau mandi, ibu udah siapin air hangat buat kamu mandi. Biar badan kamu yang capek bisa seger lagi. Ya. Bu Arumi, makasih banyak ya, Bu. Aku baru pertama kali ngerasain diperhatiin oleh seorang ibu. Karena selama ini aku kan gak pernah ngerasain perhatian seorang ibu. Fajar, kamu itu anak yang baik. Ibu yakin banget. Karena ibu bisa merasakan kebaikan kamu, Nak. Pasti semua ibu-ibu di dunia ini ingin punya anak laki-laki sebaik kamu. Makasih banyak ya Bu Arumi. Makasih banget udah mau tinggal di rumah ini. Sekarang rumah ini gak kerasa sepi lagi. Udah jadi lebih hangat karena ada ibu di sini. Makasih ya Bu. Aku merasa beruntung banget ada ibu dan yang lain di sini.
Langit belum datang ya? Padahal udah siang seperti ini. Cassandra, kenapa kakak di sini? Loh, kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu justru mau ketemu Langit di sini. Kakak tahu dari mana aku lagi nunggu Langit? Kamu nggak usah takut, Yasmin. Aku datang ke sini bukan mau bikin rusuh atau mau bikin masalah. Justru aku datang ke sini mau ngebantu kamu. Kayaknya aku harus pergi duluan ya, Kak. Kamu masih nggak percaya sama aku kalau aku mau bantu kamu? Semoga kalung ini bisa cepat diperbaiki. Luna akan cantik kalau pakai kalung ini. Kalau Luna tahu kalung yang mau dikasih ke dia malah rusak, nanti dia bisa overthinking lagi. Kasihan, dia jadi makin panik. Aku nggak boleh kasih tahu soal kalung ini. Iya, Lun. Hai sayang. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di mobil, mau kemana? Iya nih. Aku mau OTW ketemu klien buat urusan hotel. Oh, kamu berarti mau meeting ya? Aku ganggu dong berarti. Enggak kok. Ada apa ya? Saya nggak tahu ya. Aku tuh pikirannya lagi penuh banget akhir-akhir ini. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa kayak aku takut aja kalau rencana pernikahan kita nggak berjalan dengan lancar. Luna, kamu yang sabar ya. Mungkin karena persiapannya terlalu mepet, akhirnya kamu jadi kepikiran. No, enggak. Langit ini bukan soal itu. Apa ya, aku ngerasa, ya kamu tau lah, feeling perempuan itu jauh lebih kuat. Kita tuh peka aja gitu. Aku ngerasa kalau pernikahan kita tuh kayaknya bakal nggak berjalan dengan lancar deh. Aku takut pernikahan kita gagal. Ya udah, gini aja. Habis aku servis kalung, aku langsung ke tempat kamu. Langit? Servis kalung? Bukannya tadi kamu bilang kamu lagi mau meeting? Aduh, salah ngomong kan. Ke bawah suasana jadi lupa tadi lagi bohongin Luna. Miss, lo yakin ini jalanan menuju tempat si Johan? Hah? Yakin, Tak. Gue kan tadi udah nanya ke orang-orang terminal. Katanya si Johan itu naik food truck. Nah, si pemilik food truck itu orang sini. Yakin gue. Oh, ya udah dah kalau lo yakin. Iyalah. Yuk. Kalau soal maling-memaling mah gue suhunya. Nah kalau gue banyak tinggal sep. Bagus nih, mahal kayak ini. Yakin, percaya dah sama gue. Sana, yuk. 2 juta, 3 juta malah laku nih. Langit, sejak kapan kamu berani bohong sama aku? Hah? Lun, aku bisa jelasin. Sekarang aku itu cuma mau benerin perhiasan keluarga yang akan dikasih ke kamu buat kamu pakai di hari pernikahan kita. Iya, tapi poinnya kamu bohongin aku. Kamu tuh sadar gak sih? Dan aku gak suka dibohongin, Langit. Lun, aku nggak ada niat untuk ngebohongin kamu sama sekali. Aku cuma nggak mau kamu tertekan kalau tahu perhiasan keluarga aku masih harus dibenerin. Udah ya, aku gak mau denger apapun alasan kamu. Lun, please.
aku langsung ke tempat kamu aja sekarang. Kita obrolin semua ini baik-baik. Udah nggak perlu, Langit, nggak perlu. Bye. Lun. Yasmin, aku tuh udah bantu kamu. Kalau nggak ada aku, ibu kamu bisa tahu kalau kamu janjian sama Langit di sini. Chandra, apa sih kamu? Sengaja ya? Kamu mau cari ribut sama saya? Iya. Jadi, kakak sengaja ribut sama ibu? Ya dengan cara apa lagi coba? Hah? Kalau aku nggak ngelakuin hal seperti itu, ibu kamu bisa tahu dan dengar omongan penting kamu sama Langit. Kamu tuh harus percaya sama aku, Yasmin. Kalau aku itu udah di pihak kamu. Makasih banyak ya Kak. Ternyata kamu tuh bener-bener ada di pihak aku. Sebenarnya aku tuh cuma pengen bantu Langit untuk ingat kembali ingatannya. Apalagi kan sekarang dia udah mau nikah sama Luna. Sementara aku yakin Kak, kalau Langit itu masih mencintai Renata. Kamu bener, Yasmin. Ini tuh kayak nggak adil, nggak fair buat Langit. Dia tuh bohongin perasaannya sendiri, padahal dia masih cinta sama Renata. Terus dia harus menikah sama Luna di saat waktu yang nggak tepat. Dia nggak inget loh sama ingatannya. Yasmin, aku bisa paham dan ngerti banget perasaan kamu sebagai seorang ibu. Kamu tuh bisa patah, kamu bisa sakit, bisa hancur ngelihat anak kamu salah jalan seperti ini. Iya Kak, Kakak bener banget. Dan aku juga masih merasa kalau Renata itu adalah orang yang paling tepat buat Langit. Tapi gimana caranya, Yasmin? Pernikahannya Langit tinggal hitungan hari. Gimana caranya supaya ingatannya kembali lagi? Sejujurnya aku juga gak ngerti sih Kak. Aku juga bingung. Yang pasti sekarang aku cuma menanti keajaiban.